ya. Screen. Kemudian. Ya. Nah, bisa dilihat deh konten PowerPoint-nya deh. Terlihat, Dok. Bisa, Dok. Baik, ya. Ya. Sekarang biar ada gunanya ya, bagaimana ya aplikasi inseminasi buatan pada unggas ini diterapkan di masyarakat. Ya, bukan belajar teorinya saja. Di materi ini juga diharapkan nanti adik bisa menggunakan ya teknologi ini untuk cari uang nanti gitu loh. Ya, dari mana belajar ilmu inseminasi buatan pada unggas, ya ini untuk apa gitu kan? Ya celah-celah untuk mencari uang dengan teknologi itu di mananya? Gitu. Ya harapannya ya anak-anak itu bukan semata belajar teori, ya tetapi mengaplikasikan teori untuk hidup. Ya di samping senang, ya Pak Hebat senang di bidang ini, ya bagaimana ya menimba ilmu, ya menimba ilmu. Kalau Pak Eba sebagai jadi dosen bisa mendapatkan poin kredit SKS, bisa mendapatkan koin gitu, ya, bisa mendapatkan uang dari sini gitu ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, pertama ya kita melihat dari keuntungannya, keuntungan dan kerugian. Ya, keuntungan menggunakan teknologi inseminasi buatan pada unggas ini ya itu bersifat lebih ekonomis. Kenapa begitu? Ya, karena menurunkan jumlah pejantan yang kita gunakan ya di dalam proses ya nanti kalian mengusahakan beternak ayam ras, beternak ayam chopper ya, chopper itu kampung super ya, beternak itik, peternak burung dan sebagainya ya. Nah, dengan teknologi kawin suntik itu bisa menurunkan jumlah pejantan. Kalau kamu beternak di PAM ya di PAM besar, misalnya di Wonokoyo, Caronport PAM, terjun ke hatchery pembibitan ayam ya dengan sistem menggunakan sistem liter namanya ya ayam diumbar dalam satu areal ya kandang berlantai beton itu biasanya rasio jantan dan betina itu 1:10 ya 1:10 rasio jantan dan betina itu diumbar begitu dengan sistem kandang liter. Nah tetapi dengan menggunakan IB ya dengan IB satu pejantan itu bisa melayani 30 ekor betina. Ya, nah sehingga ya kalau kapasitas kandang ya biasanya kalau seorang dokter hewan itu kerja di PAM besar itu bisa tanggung jawabnya itu ya satu plot itu isinya bisa ya hampir 50.000 ayam yang harus ditanggung jawabi oleh seorang dokter hewan itu ya kaitannya dengan pembibitan. Nah, coba kalau ada ayam 50.000 ya kalau di alam 1:10 dengan teknologi kawin suntik 1:30 ya jelas akan signifikan sekali jumlah pejantan yang digunakan ya. Plus karena pejantan digunakan sedikit menghemat pakan ya tempat. Ini yang paling penting adik meningkatkan fertilitas telur ya meningkatkan fertilitas telur. Kalau kita bandingkan sekarang kawin alam ya dengan rasio 1:10 menggunakan kandang liter ya dengan menggunakan teknologi kawin suntik itu fertilitasnya itu berbanding 78 sampai 94% adik. Ya. Ini sangat signifikan dalam menghasilkan DOC. Ya, anak yang lahir jelas akan lebih tinggi. Itu tingginya itu 10% itu.
10% lebih tinggi dari menggunakan kawin alam. Ya, pasti adik bertanya, ya, ya, kenapa bisa demikian? Ya, kalau menggunakan kawin alam dengan teknologi IB pada unggas, ya, menghasilkan tingkat fertilitas dan DOC yang dihasilkan sangat signifikan lebih tinggi. Ya. Nah, ya, kaitannya dengan keunggulan yang lain, nah jelas IB itu lebih tinggi. Nah, sekarang kenapa lebih tinggi fertilitas menggunakan teknologi kawin suntik? Ceritanya begini, di unggas adik, ya, dengan rasio kawin alam 1:10, ya, itu pejantan, ya, pejantan mirip-mirip dengan manusia. Itu kalau pejantan itu 1 ekor pejantan dikasih 10 betina, terus kasih 10 wanita begitu, ya. Pejantan ini akan melakukan pilih-pilih adik, ya, pilih-pilih, ya. Nah, betina yang disenangi, nah itu terus, ya, terus akan dipepet dan terus ada di seputaran pejantan. Ya kalau sudah cocok pasangannya, nah ini ya kalau di unggas itu memilih pasangan cocok-cocokan gitu. Padahal dia mempunyai rasio, ya, dari populasi itu 1:10. Dan seandainya pun adik, ini kita sudah sering uji di alam, ya, kemudian bebek kita kasih 1:10. Yang disenangi, yang berjodoh, nah itu terus di dekat pejantan. Pejantannya pun juga gitu, terus akan mendekati betinanya. Nah, sehingga jatah kawinnya, Dek, jatah kawinnya jelas, ya. Yang dekat-dekat dengan jantan aja mendapat jatah kawin yang lebih banyak dibandingkan dengan betina-betina yang tidak dia senangi. Ya. Nah, itu menyebabkan fertilitasnya rendah dia. Ya, lebih rendah dibandingkan dengan ini. Dengan teknologi kawin suntik, ya, jatah sperma, jatah semen yang didapatkan per individu betina itu sama, ya, sama, ya, tidak ada pilih kasih. Nah, itulah mengakibatkan fertilitas dan tingkat DOC-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kawin suntik. Ya, banyak faktor juga, ya. Kalau IB, ya, kita IB itu kita lakukan biasanya di sore hari. Ketika telur sudah dikeluarkan, baru kita kasih sperma. Sehingga, ya, sperma ini jalannya untuk menuju ke tempat pembuahan itu mulus, adik. Tetapi kalau kawin alam, ya, nah biasanya unggas itu mempunyai tabiat kawin itu, ya, kalau di alam kamu lihat itu biasa apa punya ayam gitu yang dilepas gitu kan. Begitu pagi hari, ya, kelihatan tanah itu, ya, nah, biasanya ayam turun. Begitu turun ayam dari tempat tidurnya langsung kawin, langsung dikawini betina. Nah, ketika kejadian itu terjadi seperti itu, walaupun di pagi hari kawin berkali-kali, ya, tidak akan memberikan fertilitas telur. Kenapa demikian? Karena telur yang akan dihasilkan pada hari itu sudah ada di daerah vagina, deh. Ya, yang akan ditelurkan itu siang, biasanya ayam telur kita jam 10, jam 12. Nah, baru kawin. Nah, ketika dikawini betinanya dengan posisi telur yang ada di daerah vagina, nah, semen itu tidak bisa masuk, adik. Ketika telur itu dikeluarkan, semennya erosi dia. Nah, sehingga apa? Walaupun kawin di pagi hari berkali-kali dikawinin, tidak ada gunanya. Ya, semen istilahnya erosi, tidak bisa menembus ke tempat penyimpanan sperma. Ingat, di unggas itu mempunyai tempat penyimpanan sperma. Sperma disimpan. Tuh, ya. Oke, nah apalagi kamu menernakkan ayam super, ayam kampung kamu ternakkan dengan sistem menggunakan sistem kandang liter. Ayam kampung kita itu agresif, adik. Ya, betina sama betina bertengkar dia. Jantan sama jantan bertengkar. Kalau ada satu flock aja 100, umpama kamu punya ayam betina, 100 kan ada 10 ekor pejantan di sana kamu lepas itu. Ya. Nah, kalau pejantan ayam kampung, kamu caranya begitu melepas 10 ekor pejantan yang sama di dalam satu kandang yang sama, tengkar dia. Ya, itu kampung, itu namanya kampung, ya, kampungan, ya. Sama dengan orang-orang kampung kan suka tengkar juga kan gitu kan. Ya. Betina-betina kampung juga begitu.
bukan pejantan saja, yang betinanya juga bertengkar dia, Dek. Ya, ada pecking order, ya, yang kalah, ya udah ada takut dia terus ya di pojok diam sampai nggak makan, mati dia, ya. Nah, kalau sampai berdarah, ayam kampung tuh kanibal, ya. Nah, dicocok tuh kan, makan sama teman-teman, mati kadang-kadang sampai keluar perutnya. Gitu ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan tadi ya. Dipahami ya penggunaan teknologi kawin suntik ini ya buat apa? Untuk semua unggas ya, untuk semua unggas baik bebek, nanti siapa yang mau berkecimpung di bebek ya, yang di hewan-hewan kesayangan ya, burung apa gitu ya. Oke ya, lanjut. Ya memungkinkan kawin dengan perbedaan berat badan. Ini ya, apa sering untuk ini deh. Unggas kita tuh misalnya kawin ayam saja deh, ayam saja nih, ayam. Ya, ada ayam kita, ayam kampung kita tuh berat badannya tinggi sekali. Ayam pelung 6 kilo, ya, ayam yang kokoknya panjang sekali. Ya, itu dari Cianjur, Jawa Barat, ayam itu asalnya itu berat badannya. Ketika kamu ingin menyilangkan dengan ayam kampung yang berat badannya hanya 2 kilo, nggak usah kawin dia. Ya. Nah, ketika kamu ingin membuat misalnya silangan, misalnya ayam kate Jepang, ya, ayam batik kamu silangkan dengan ayam, nggak bisa kawinnya gimana? Ya, ayam pelung betina gitu umpama besar ya kawin dengan ayam ate batik yang kecil itu nggak bisa kawin ya. Nah berikutnya kawin dengan hewan cedera deh. Nah, ini Pak Ebas sering gunakan ini kan Pak Ebas suka main-main ayam aduan deh ya. Nah, Pak Ebas sering mendapatkan ayam berkualitas ini ya ayam yang sudah di arena aduan itu ayam berkualitas impor ya kadang-kadang buntung kakinya ya kena senjata ya kena taji sayapnya buntung kadang-kadang nah itu biasanya dibunuh dia ya dimatiin Pak Ebas ke sana kalau penampilan ayamnya kan kita lihat di arena pukulannya baik ya ayamnya standar impor Pak Ebas bisa beli dengan murah ayam itu ya beli cundang namanya bercundang sekarang ya ayam yang mati akan dimasak itu sekarang harganya 75.000. Nah, Pak Ebas bisa manfaatkan ini hewan yang buntung kakinya Pak Ebas pelihara bisa ambil semennya, bisa kita cari keturunannya. Ayam yang sudah sayapnya buntung itu kawin alam nggak bisa dia, ya keseimbangannya nggak kira menaiki betina, itu keseimbangannya nggak baik, jatuh dia terus galak dulu dia, ya beli dengan 75.000, ya. Sedangkan kalau diimpor hewannya masih sehat itu datang impor dari Filipina aja ayam sekarang sampai ke sini tuh, ya dengan transit di Jakarta sama di bandara itu satu ekor bisa 15 sampai 25 juta itu. Kita bayar cundangnya hanya 75.000 kan dan kita bisa manfaatkan ya. Oke ya. Nah, 8 kawin dengan spesies yang berbeda. Kan? Kawin spesies yang berbeda ini misalnya bebas ingin main apa gitu kan. Main kawinkan antara entok dengan bebek ya. Misalnya kawinkan antara apa gitu burung puter dengan burung tekukur gitu kawinkan ya spesiesnya beda kan bisa kita kawinkan ya kalau secara alami itu enggak bisa dia kawin nah, tetapi dengan teknologi kawin suntik bisa kita lakukan oke ya nah itulah pemanfaatannya deh ya nah hambatannya sekarang ya nah, perlu dikuasai ya deh ya tenaga untuk melakukan ini apalagi sekarang kan di burung deh ya di burung-burung kicau ya itu untuk nampung semennya itu tidak banyak orang kan penguasaan teknologi kawin suntiknya tidak terlalu banyak orang gitu kan padahal burung-burung kicau itu harganya luar biasa. Nah kemudian kalau kita melakukan processing semennya kurang baik ya burung yang ya kelihatannya segar burungnya ya tetapi semennya mengandung penyakit-penyakit veneral ya penyakit-penyakit kelamin ya itu bisa ya jelas akan menyebarkan penyakit. Nah, itulah hambatan kawin suntik. Oleh karena demikian, ya apa namanya pelajaran ini gitu loh, terutama yang berminat, ya. Nah, ini gampang belajarnya, ini gampang belajarnya. Ya. Video-video sekarang banyak sekali ada bagaimana teknik kolek semennya, teknik inseminasi buatan itu semua sudah ada di video-video. Video-videonya banyak sekali.
Nah ini ya, potensinya apa sekarang ya? Ini konservasi ayam hutan hijau deh ya. Ini kan mahal sekarang ini barangnya nih. Ya. Nah, ini dikonservasi dengan menggunakan teknologi kawin suntik. Ya, nah, beli anakan di pasar burung ya. Nah, kalau sudah dipelihara dari anakan, apalagi netaskan sendiri deh. Ya. Orang-orang kampung itu banyak dapat telur ya ketika musim potong rumput di kebun ya, bebas asalnya dari Singaraja nih, ketika musim potong rumput di kebun itu banyak orang yang jual telur-telur ayam hutan. Nah, adik beli ya, tetasin dengan mesin tetas, beli mesin tetas yang kecil ada ya, produksi Cina ada yang kapasitas 5 butir, ada kapasitas yang 10 butir. Nah, itu beli ditetasin, setelah ditetasin, begitu netas dia kena kontak dengan manusia, sering kita ambil, sering kita pegang-pegang, jinak dia. Nah, kalau setelah jinak, gunakan teknologi kawin suntik ini untuk membuat apa namanya ayam bekisar ya, dengan menggunakan mesin tetas cepat ya. Sedangkan DOC sekarang ayam hutan ini begitu lahir bisa makan, udah harganya 100 sampai 150.000 ya. Nggak tahu jantan betina. Nah, kalau kamu pintar melakukan sexing ya, dengan cara melakukan sexing tahu jantan dan betinanya gampang. Ini biasanya juga peternak-peternak apa namanya, petani-petani di kebun itu biasanya sering kadang-kadang ya, saya punya gini ayam hutan tas ditaskan pakai ayam, setelah beberapa hari dijual dia. Kadang harga pasarnya itu sudah 100 sampai 150.000 tuh yang sudah netas, bulunya sudah kering, sudah mulai bisa makan pur. Ya, nah ini diminati untuk dikembangkan ya. Ya, nah ini ya, ini ayam hutan betinanya ya, terserah nanti mau di kandang baterai ya. Nah biasanya kalau Pak Ebas menernakan ini di kandang baterai. Nah ini pejantan yang sudah jinak ini ya. Sering kita ambil semennya ya. Nah kalau sudah musim bertelur ini sudah mulai menelur ya, di kandang baterai taruh ya, tinggal kasih sperma saja, telurnya dikolek diambil, tinggal bawa ke mesin tetas sudah ya, menetas dia ya. Nah, ini kan, nah, ini itu tas ayamnya. Segini ini udah dapat uang di 300 nih. Berapa nih? 4 ekor. 4 ekor dapat uang 400 ini. Ya, nanti kalau dibawa ke pasar burung dijual 150 ya, dia dapat untungnya 50. Kalau kamu bisa jual sendiri di rumah, ya, pelanggannya bisa hadir di rumah, nah, kan, tinggal dikalikan saja 4 kali 150. Nah, biasanya satu periode ayam hutan betina itu telurnya biasanya 3 sampai 5 ekor deh. Kalau pakannya baik ya, 3-5 ekor nelur ya. Nah, sudah dah, habis itu berhenti sebentar periodenya ya. Nah, mandiin lagi dia, setelah mandiin lagi ya sifat mengeramnya akan hilang ya. 1 minggu setelah dimandiin lagi dia siklus reproduksi ya. Nah, sudah itu tinggal masukkan sperma lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk memproduksi ayam bekisar. Nah, ini ayam hutan ini bisa disilangkan dengan ayam kampung, Adik. Ya, untuk mencari uang. Nah, kalau sudah punya ayam hutan yang jinak, ya, ini bisa diib-kan dengan ayam kampung. Kalau ayam hutan ini kawin dengan ayam kampung, namanya ayam bekisar namanya, Dek. Ya, nah, ini nilai ekonominya sangat tinggi nih, ya, ayam bekisar nilainya. Ya, nah biasanya di kampungnya Pak Webas di Singaraja, baik Singaraja yang terutama daerah perkebunan. Nah, biasanya kalau orang di sana tuh membuat bekisar tuh dijodohkan, Adik. Jantan dengan betina dijodohkan dia. Ya, proses perkawinan alam dengan sistem menjodohkan ini ribet amit-amit. Ribet bukan main ya. Kenapa ribet? Karena pejantan ini sangat selektif deh, selektif sekali memilih pasangannya. Kalau nggak cocok, kalau nggak disenangi betinanya ini dipukuli sama pejantannya nih. Pejantan ini punya taji namanya, deh. Tajinya kayak kayak duri salak itu tajamnya. Ini dipelintir 3-4 kali aja hancur mati dia. Ya, nah oleh karena demikian ya, kalau sudah nggak dicocoki, sudah dipukuli ganti lagi dengan betina yang lain, ganti sampai dia cocok, sampai dia diajak. Nah, biasanya kalau sudah diajak beda responnya. Inilah responnya. Kalau udah responnya seperti ini, nah, senang dia mau dikawini. Kalau nggak senang dipukuli dia. Ya. Nah, biasanya kelemahannya ini dia membutuhkan, dia banyak sekali membutuhkan betina dalam proses penjodohan, Adik.
ya, karena ini agresif ini ayamnya, kalau nggak cocok dipukuli ya gitu ya. Nah, agar lebih cepat dia berjodoh, nah biasanya kita akan menggunakan betina yang mirip-mirip bulunya dengan betina aslinya. Ini betina ayam hutan begini bulunya, Dek. Nah, biasanya untuk cepat diterima, biasanya kita memilih bulu yang begini, gitu loh. Ya, bulu ayam betinanya pilih yang seperti ini, cenderung akan lebih cepat berjodoh dia. Dampaknya apa, Dek? Kalau sudah dampaknya, nah, kalau udah cepat berjodoh dengan bulu yang begini, nah biasanya peternak-peternak kita di kampung-kampung itu akan selalu menghasilkan ayam bekisar yang warna begini gitu, merah begini hasilnya nanti. Gitu. Ya, nah karena produknya merah ini hasilnya banyak produk yang menghasilkan yang begini ini, nah biasanya jelas ya kalau warnanya seperti itu terus ditawarkan di pasar banyak, nah jelas murah dia gitu harga pasarnya ya itu. Nah dengan menggunakan teknologi kawin suntik dalam pembuatan bekisar, Adik, enggak pandang bulu ya, enggak pandang bulu. Ini kebetulan mau berjodoh ini, kalau nggak berani dia dengan betina betina putih dipasangkan. Nah ini gini tuh penampilannya, malah betinanya takut ya, malah ini ayam mutanya yang takut ini ya. Nah ini mengkerut ini dia ya, takut dia. Nah kalau udah takut lagi mau kawin kan ya. Nah, mengatasinya ya dengan teknologi kawin suntik itu, Adik. Nah, kalau sudah dengan teknologi kawin suntik diatasi ya, Adik membuat bekisar apapun bisa ya, bisa tinggal ngambil sperma masukkan ke ayam putih urunnya gitu ya. Nah ini punya Pak Ebas nih ya, punya Ebas ini ada 3 ekor ayam hutan yang sudah jinak. Nah ini betina aja semuanya ini, tergantung tergantung pasarnya ini, Adik ya. Di pasar itu mau Pak Ebas bisa tantang dia ya, pasar minta apa gitu, putih ya, ini putih semua, dikasih betina putih semua, hitam bikin bekisar cemani ya, hitam masukkan spermanya ya. Biasanya yang mempunyai nilai tinggi itu biasanya bekisar putih sama bekisar yang hitam, apalagi suaranya suara bekisar sangat nilainya sangat tinggi juga ya. Ini kan tinggal tantang aja pasarnya, mau minta apa bekisar kita bikinkan ya, ada buik macam-macam lah, ada tanpa buntut ya, bebas buat itu kan bekisar ya, tergantung ininya pasar. Coba dengan teknologi kawin suntik kan. Oke, ini sudah jinak ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membuat aneka ayam hias. Itu potensinya, Dek. Ya, potensi pertama membuat ayam hutan itu bisa dijual, membuat ayam bekisar bisa dijual, membuat ayam hias sekarang dengan teknologi kawin suntik. Adik mau ayam hias apa? Mau ada utek-utek ya, mau silangkan ya, jantannya yang kecil, betinanya yang besar, betinanya yang besar, jantannya yang kecil, nggak masalah, Dek. Ya, ini KT batik namanya nih. Ya, ini KT Jepang, Dek. Ini KT Jepang nih ya. Kalau kita buat bekisarnya, kita silangkan ayam hutan dengan ayam katai ini ya, ini bekisarnya. Bekisarnya agak kecil, mungil dia. Ya, ini dewasa 4 bulan ini segini, Dek. Ya, mungil begini dia ya. Kita masukkan semen ayam hutan di sini. Ini produk bekisarnya ya. Ini ayam polan ini ya. Jambulnya begini, lihat ada brewoknya ini, wok namanya nih ya. Ini tergantung dia mau putih apa mau hitam atau mau bulu coklat begini, Dek. Ya. Ya. Nah, ini bisa kamu buat ini ya, mempercepat dengan menggunakan teknologi kawin suntik. Ya. Nah, ini pejantannya nih, pejantan polan. Ya. Nah, ini ayam kapas, Dek. Ya, kapas. Ya, kapas ini. Ayam kapas. Nih. Nah, kalau dibuat ayam bekisarnya, ya ayam polan tadi itu, yang ada jambulnya yang tinggi, ada brewoknya, ada apa namanya, ada ini godek namanya nih, kakinya berbulu, begini hasilnya. Ini ayamnya sangat mahal ini, Dek. Ya, bekisar ini Pak jual mahal sekali. Karena apa gitu kan ya. Nah, ini bisa dipakai, ayam bekisar ini bisa dipakai untuk pengijang kurungan namanya ya. Kalau orang main ayam aduan, biasanya mencari ayam
yang mempunyai 5 keunikan. Ya, nah, yang unik apa? Satu, jenggernya. Ini akan menjadi jengger rumput ini. Ya, satu keunikannya. Kedua, pakai jambul dia. Ya, jambulnya ada. Ketika pakai brewok, ya, nah, brewok kan, udah 3 keunikannya. Ini pakai godek lagi. Nah, setelah pakai godek, kemudian ini dimpil karo deh. Kakinya yang di belakang itu bercabang dia. Dimpil karo, kedua-duanya, atau dimpil aneh. Nah, ini sudah nganggo 5 ini namanya. Ya, mempunyai 5 keistimewaan. Nah, ini biasanya ya orang-orang petajen itu ya membuat ayam ini dipakai ayam pengijang ayam. Nah, tetapi ini apalagi kita buatkan bekisar deh. Kalau bisa ada membuatkan bekisar dengan nganggo 5 namanya ini 5 keistimewaannya, nilainya bukan main nih tingginya nih ya 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 ini Pak jual nih 5 jutaan nih ya. Membuat memang agak ribet ini, cara membuatnya agak ribet untuk menghasilkan ini. Nah, setelah ketemu adik, setelah cocok jodohnya, ya ayam hutan dijodohkan dengan betina, ya menghasilkan seperti ini sudah uang, karena setiap akan melahirkan pasti akan ada hasilnya seperti ini, ya keluar semua ini, ya 5 keistimewaan ini keluar deh, ya udah tinggal dapat uang saja kan, oke. Ini ayam serama nih, ya. Kalau main di ayam serama nilainya cukup tinggi juga kan nilai ekonomisnya. Ini punya punya produk Malaysia punya nih ya, punya Malaysia ayam serama ini. Boleh, ya kan? Ya. Nah, oke. Kau buat bekisar macam-macam ini Pak Bas belum belum pernah buat bekisar begini. Kalau bekisar ini nggak bisa bunyi nanti bekisarnya nih. Sebab ayam serama nih suaranya jelek dia, kan tercekik dia dengan leher begini nih nggak los suaranya dia deh. Ya, makanya nggak ada niat untuk mengisi sperma kan karena bekisar itu samping keindahan bulunya juga keindahan suaranya karena suaranya ini kalau ayam serama ini berkokok itu suaranya kecil dan kemudian tercekik dia. Kenapa tercekik? Ya, karena posisi lehernya begini nih pasti suaranya nggak baik gitu loh. Pak Bas belum ya belum belum membuat gitu loh ya karena perkiraan gitu perkiraan teoritisnya pasti suaranya agak jelek pasti jelek ini kan nah, main di ini aja main nah ini ayam ini kalau sudah standar begini cenderung fertilitasnya rendah deh karena kemampuan kawinnya itu sudah sempurna dia ya nah sehingga kalau nelur ayamnya 6 ini 7 nelur paling lahirnya 1 2 gitu karena proses kawinnya nggak benar dia ya proses kawinnya nggak benar itu menyebabkan fertilitas rendah dia pakai teknologi kawin suntik membuat ini ya nelur 6 sudah lahir itu ya menetas dia oke ini ada ayam tanpa bulu ini pakai ayam hias sekarang ini ya ini ayamnya lucu ini ya ini ceritanya begini nih ayam telah lahirnya ayam ini itu sebenarnya berdasarkan dari produksi ya deh ayam ya setelah dipelihara akan menuju ke pasar itu kan dalam bentuk karkas dia karkas itu yang hilang itu biasanya ya yang hilang untuk karkas ayam yang dihilang itu biasanya bulunya jeroannya hilang kan gitu nah orang ini ini walaupun Israel itu perang deh, ini asalnya dari Israel ayam ini ya ya nah karena bagaimana caranya membuat ayam ya agar ya ayam itu berbulu kan menumbuhkan bulu dia ya menumbuhkan bulu jelas butuh butuh makanan untuk menumbuhkan bulu. Nah, sekarang bagaimana caranya ya biar nggak tumbuh bulunya biar menjadi ke badannya dia tumbuh gitu. Nah, ini nanti seleksi ayam sehingga keluar ayam begini. Tapi sayang di ayam ini tidak dapat izin edar ya karena menyalahi kodrat itu. Nggak bisa di launching untuk diproduksi dalam skala besar karena ayam ini gini nih menyalahi kodrat namanya nih. Ya, ayam yang punya bulu nggak punya bulu ya dan biasanya ayam ini biasanya untuk menghidupinya agak susah dia karena harus menggunakan kandang close dia deh kelembaban temperatur harus dijaga ya kalau ini umpama ayamnya dipelihara di Kintamani dingin begitu kan bisa mati dia kedinginan gitu loh ya nah ini dipelihara di kandang close ya kandang close itu ialah kelembaban temperatur semua deh nah tetapi sekarang ayam ini ada nih di Indonesia dipakai ayam biasa deh ya ayam bias doglang ini ya. Nah, biasanya ayam ini ya kalau dipelihara ya nah ini harus rajin potong kuku deh. Ketika naik dia ke punggung betinanya, kalau kukunya tajam melukai darah punggung biasanya. Nah, biasanya dia dikikir untuk proses kawinnya menjadi normal atau dengan menggunakan teknologi kawin suntik ya.
Bebas banyak punya ayam ini ya. Ini ayam Onagadori ini ya, ayam yang ekornya sangat panjang ya. Kakak kelas kamu sudah melakukan penelitian terhadap ayam ini ya, bagaimana sperm quality-nya, bagaimana kalau di IB kan hasilnya gitu kan. Ini ayam ini dari Jepang dan mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Nah, ayam ini deh kalau kawin kan, kalau kawin biasanya kan kasihan memotong bulunya ini kan. Kalau dengan bulu panjang begini, ini proses kawinnya nggak sempurna dia. Ya nggak bisa ngawin, gimana ngawin ini kalau panjang begini ininya. Ya, nah ini biasanya dikawinkan dengan teknologi kawin suntik, diambil semennya saja, kemudian dibawa ke betinanya, deh, itu, ya. Nah, ini ya potensial luar biasa. Ini sudah Pak Ebas buat ayam bekisarnya nih. Pak Ebas silangkan betinanya dengan ayam ayam apa namanya dengan ayam hutan. Wah, itu ayam bekisarnya itu lumayan. Ya, tidak, tapi tidak sepanjang ini ekornya, ya. Lumayan lebih panjang dibandingkan dengan bekisar-bekisar dengan menggunakan ayam lokal. Nah, ini deh, ini hasilnya nih. Ini Bapak buat bekisarnya nih. Ini ayam tadi betinanya ini Pak Mas kawinkan dengan ayam hutan. Nah, ini panjang ekornya nih. Ya tuh. Kan? Ya, mirip. Nah, ini nilainya luar biasa tingginya, Dek. Itu kan bunyi kan. Nilainya luar biasa tinggi nilainya ini kan. Ya. Oke. Ini ayam pelung, Dek. Ayam pelungnya Pak Ebas bilang tuh 6 kilo nih. Suaranya panjang. Suaranya melung istilahnya. Melung tuh panjang sekali suaranya. Ya, nah ini bisa ya, bisa Adik buat ini ayamnya ya untuk mendengarkan suaranya. Ini kayak cicing melolong, ini kayak anjing melolong, panjang suaranya, ya kan? Nah, kalau kita buat bekisarnya, kita kawinkan dengan ayam hutan begini deh bulan kan, senang lihat tuh kan, kilapnya luar biasa dan bekisarnya besar dia, besar karena induknya tuh 5 kilo besar induknya ini ayam pelung ya. Nah ini kisarnya. Oke, nah ini ayam cemani kita kasih ayam hutan begini bekisarnya, nilainya luar biasa ini ya, nilai ekonominya tinggi sekali. Hitam gelap begini ya, tapi tidak segelap induk-induknya ya, tidak segelap bapaknya dan induknya. Ini masih ada jenggernya nih ya, masih jenggernya sebilah ini kan, masih merah kelihatan ini kan. Ini kita buat ayam bekisarnya, nilai ekonominya luar biasa ini, tinggi sekali. Nah ini bermacam-macam ini, saya bahas buat ini kan. Nah ini mau ayam yang sangkur kan tanpa ekor ini kan. Nah cari betina yang sangkur begini ya dan gelap ini. Ini kebetulan ada ayam cemani ya, cemani yang sudah sangkur, ini induknya seperti itu. Nah ini yang hijau ya, hijau begini ini coba ini nilainya luar biasa deh. Main di kalkun Adek ya, kalkun dengan menggunakan teknologi kawin suntik. Sekarang kalkun itu ada macam-macam ya kan, warnanya kan, pakai teknologi kawin suntik untuk membuat ini. Nih sekarang ya, untuk ayam aduan Adek ya, untuk ayam aduan ya, ayam aduan sekarang ya, kalau Adek mempunyai ayam aduan impor ya, Pajang saya lo punya nih import dari Filipina, import dari Amerika Latin, ayam dari mana-mana sekarang ada ya, import dari Bangkok macam-macam kan. Nah, tinggal Adik jual spermanya saja, ya. Nanti peternak-peternak kecil yang tidak bisa membeli ayam impor, ya. Ini uangnya banyak soalnya, ya, sampai jutaan. Ya, tinggal bawa betina aja, kamu jual semen, ya, 1 kali IB berapa 100.000 gitu kan. Nah, yang penting ayam sudah mulai bertelur, kasih semennya dapat 100.000, ya, dapat 100.000, kan enak gitu kan. Orang pagi-pagi bawa pantat ayam betina, ya ambil ayamnya ya. Nah, apalagi adik bisa mengencerkan semen. Kita ambil sekarang semennya ya 1 kali diencerkan, nah, bertahan sampai 3 hari. 3 hari pakai, kalau ada klien yang mengambil semennya ya tinggal di IB-IB-kan saja, 3 hari ambil lagi, encerin lagi gitu ya. Nah ini ya, ini beberapa ayam import ya yang Pak Ebas pernah punya nih kan. Nah, kemudian penanganan kasus, Adik, ya, penanganan kasus dengan menggunakan teknologi kawin sederhana. Ini ayam import deh, ya, ayam import nih, ya, dari Amerika Latin, Peru namanya ayam ini kan. Nah, ayam Peru dimasukkan ke Indonesia dalam status sudah menang ini ya, win 1 kali, sudah menang 1 kali, diimport lah untuk dipelihara di Bali nih. Nah, sampai di Bali apa, Adik? Agresif ini udah 2 bunuh betina nih, ya, nggak mau kawin, setiap dijodohkan itu ganas dia, karena memang
pejantan ini sudah dilatih untuk pejantan tarung dia. Makanya dia bisa menang derby namanya ya. Nah, itu sparring partner ya. Nah, ini menang dia. Sudah diimpor sampai di Bali. Ini ganas ini ya. Betina-betina yang baik dibunuh 2. Satu dipukul kepalanya langsung patah mati. Satu dipukul langsung yang satunya sayapnya patah terkulai. Nah, ini kita dapat pasien ini untuk menurunkan keturunannya ya dengan teknologi kawin suntik. Kalau sudah ada pasien seperti ini kan mau dicas berapapun mau. Ini ditantang ini Pak Ebas, tantang. Ini mau anaknya mau disilangkan dengan berapa betina gitu kan, ya tinggal second kontrak saja sudah kan. Nah, ini juga begitu nih. Ini ayam import tadi, ayam import ini. Tetapi sampai di sini nggak mau kawin dia, malah nggak mau mengawini dia. Ya, nggak mau naik dia, padahal betinanya sudah birahi sekali, nggak mau naik dia. Ya, nah, Pak Ebas pegang, ternyata kualitas spermanya dibawa kita evaluasi baik. Nah, dengan teknologi kawin suntik juga ini, ya bisa dipecahkan masalahnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ialah produksi ayam upakara. Ini yang banyak ya, Pak Ebas banyak sekali punya jadi konsultan petani-petani kecil ya untuk membantu dia membuat produksi ayam upakara ya. Nah, ini jalan semua ya, yang paling besar di Abian Semal namanya, ada kelompok Manuk Lestari namanya di Abian Semal itu ya, kaitannya dengan memproduksi ayam upakara ya. Adik, kalau orang Hindu itu namanya, ini kita mempunyai 9 dewa loh dek ya, Dewa Nawasanga namanya, 9 titik penjuru arah mata angin, ini semua mempunyai bulu-bulu ayam yang beda-beda ini ya, sampai di tengah ini ya. Ini kalau ingin tahu nih yang arah-arahnya itu, ini misalnya kan utara hitam ya, timur laut itu biru, timur putih, macam-macam ini semua ini kan. Kemudian yang di tengah itu berumbun ya, pancawarna, 5 warna itu berumbun namanya. Nah, itu dibuatkan ayamnya dengan teknologi kawin suntik, ada yang putih berumbun macam-macam, ini kita buatkan kan. Nah, biasanya pakai ayam upakara, pakai mecaru, pakai odalan-odalan. Nah, itu omsetnya lumayan tinggi ya. Nah, ini ayam kampung ya, sekarang sudah produksi, ini petani ini deh ya, produksi secara komersial dengan menggunakan mesin tetas ya. Nah, kemudian ada yang khusus membuat ayam berumbun ya. Ayam berumbun ya, ayamnya sudah kita ajarkan untuk menggunakan teknologi kandang baterai. Ayam berumbunnya betinanya masuk kandang baterai, dipelihara secara kandang baterai dengan kita IB ya, telurnya kita ambil, kita tetaskan ya untuk membuat ayam kampung. Ini produksi TikTok namanya, Dit. TikTok itu kan, nah sekarang kan kamu tahu kan, kuir itu di Bali luar biasa ya, lawar kuir, jukut ares, itu bahannya itu dari dolong, entok ya, entok bahannya ya. Dan kemudian kan ada bebek goreng macam-macam gitu kan. Bebek goreng yang ada tuh kan sekarang kan pakai ayam, biasanya bebek afkir dipakai. Bebek afkir kan. Bebek afkir biasanya alot ya. Nah, sekarang ada produksi yang disebut dengan TikTok. TikTok ini pejantannya kita pakai entok jantan, nah, kemudian betinanya kita pakai ini. Ya, betinanya kita pakai bebek, Adik. Nah, kita masukkan spermanya, nelur terus. Nah, ini hasilnya TikTok ini. TikTok ini cepat sekali besar ini ya. Nah, ini perlu penelitian ini ya, bagaimana proses pertumbuhannya, feed konversinya berapa. Nah, ini kan sekedar dibuat-buat saja. Nah, seperti ini tampilan TikToknya kan. Nah, ini bebek ini nanti sama dengan ayam ras, dia masa produktif 1,5 tahun, nelur aja kerjaannya kan, tinggal kasih sperma aja ya, tetaskan. TikTok. Nah, ini TikTok ini kata orang Pak juga belum menekuni ini. Rasanya itu jauh lebih baik dari bebek goreng. Ini namanya besok kan TikTok goreng nih kan. Ya, nah ini bisa dipakai untuk lawar kue, jukut ares gitu kan. Ya. Nah, dibanding dengan menggunakan dolong ini biasanya kalau kita gunakan produksinya lambat tadi.
ya dolong, ya produksinya lambat karena dia mempunyai sifat mengeram. Sekarang dolongnya umpama kita pakai kawin suntik, ya kasih sperma, naruh 10, habis 10, muncul sifat mengeramnya dia. Sifat mengeram itu bisa dihilangkan sampai 2 minggu, 3 minggu, baru lagi memulai nelur gitu. Kan lebih baik kita kasih ke bebek ini. Bebek ini nggak punya sifat mengeram. Telur aja kerjaan. Nah, sehingga produksi TikTok ya kapanpun ada, ya seberapa banyak pun kan bisa kita penuhi pasarnya. Gitu. Ini produksi yang menjanjikan. Karena taste ya, rasanya ini katanya TikTok ini, waduh, enak sekali, hampir sama dengan kuil bahasa Balinya ini entok gitu ya. Oke, burung adik. Ini teknologi kawin suntik ini menghasilkan. Ini burung kenari dia lihat nih. Bulunya macam-macam deh. Karena bulunya intermediate ini, ya. Kadang-kadang kenari putih kawin dengan sangkis itu kadang-kadang nih ya. Dan kuning ini bisa macam-macam ini, ya. Pakai teknologi kawin suntik ya. Nah, sehingga kita mendapatkan bulu-bulu yang indah-indah ini adik. Nih lihat nih kan. Ini kenari ini kalau dikawinkan itu, nah itu akan dengan sendirinya dia ya bulu itu mencari tempat-tempat tertentu sehingga penampilannya sangat indah gitu loh. Ya intermediate istilahnya, saling mempengaruhi bulunya dan penempatannya itu acak gitu loh. Nah, kalau kita sudah menemukan kenari dengan warna begini, ini berarti jantannya itu jantannya ini pakai wortel deh. Wortel itu semua merah begini, tidak ada putihnya. Nah, ini silangan antara wortel dan kenari putih. Ini juga silangan antara wortel dan kenari putih. Nah, ini putihnya ya. Ini jantan putih ini. Ya, nah, nanti dapat anaknya. Kalau pejantannya sudah cocok, disilangkan mendapat anak yang seperti ini, tetapkan dia sudah. Nah, nanti produksinya akan begini terus gitu. Ya, misalnya wortel dengan putih ya bisa combine warna seperti ini. Nah, kalau sudah itu dikasih, kalau misalnya putihnya itu dikasih pejantan wortel begini hasilnya, tetapkan sudah. Nah, nanti akan terus hasilnya memiliki bulu seperti ini gitu. Ya. Nah, ini kan indah kan. Nah, kalau dibuatkan kawin alami susah deh. Kenari sama dengan lebet gitu. Kalau kawin alami, kalau sudah cocok pasangannya, nanti kalau dirubah pasangannya karena hasilnya jelek, itu susah sekali menjodohkan lagi. Ya, butuh proses. Ya, nah setelah butuh proses menjodohkan lama sekali, kadang-kadang baru ketemu. Nah, setelah hasilnya jelek, nah kan sia-sia toh. Nah, dengan teknologi kawin suntik kita tinggal coba-coba aja. Ya, cari betina sebanyak-banyaknya, ambil semen dari pejantan, pasang aja dulu, pasang. Setelah pasang, yang mana nanti hasilnya baik tinggal dicatat saja. Pejantan nomor 1 kawin dengan betina nomor 5 begini hasilnya gitu. Ya, ya, nih udah combine. Nah, ini yang susah bikin ini ya, kenari hijau botol namanya ini. Ya, ini susah buatnya nih. Ya, kalau sunkist ini gampang. Ya, ini juga gampang ini. Ini gampang. Ini yang susah. Ini nilainya sangat tinggi nih. Nilai ekonominya sangat tinggi ya. Dan membedakan kenari jantan, siapa tahu nih. Gini, kalau jantan lihat ini dari ujung sampai ke telinganya ini kena mata jantan. Nah, biasanya kalau betina biasanya cenderung matanya lebih di atas. Ya, nah ini Pak. Kalau kenari ini ada pendek di duburnya lihat. Kalau di duburnya yang betina ini bulat, kalau jantan ini ada kayak pen begini tuh. Nah, membentuk kemiringan dia. Kalau yang betina begini dia. Siapa tahu nanti usil dan beli kenari di pasar burung nanti belanja di pasar burung, kalau nggak tahu kamu dikibuli terus kamu. Ya, pasar burung Satria itu mafia aja isinya itu. Ya, beli kenari gitu, kenari jantan, yang jantan dibeli, tahu-tahu sampai di betina nggak bunyi-bunyi betina, malah nelur dia gitu. Harus tahu ya, sebelum ke pasar Satria mencari hewan apa burung kesayangan gitu, pelajari dulu dan nggak ditipu sana ya. Oke ya, ini deh, ya, ini silang-silang ini deh. Ini kalau jantannya betina di bawah-bawah macam-macam ini, nah ini akan menghasilkan barang-barang yang aneh-aneh gitu kan. Ya, barang-barang yang aneh. Ini Pak Ebas pernah punya delimukan udah jinak dia mati ya. Kita tahu kena ND kan. Sekarang mulai lagi ini ya. Ini niatnya nanti ya Pak Ebas akan menyilangkan delimukan dengan merpati. Ini merpati hias nih, merpati kipas namanya nih. Nah, keinginannya nanti ya kalau seandainya bisa terjadi nih, kalau bulu merpatinya dapat warna hijau, apalagi di ekornya berwarna hijau, ini kan luar biasa ini kan. Merpatinya akan menjadi cantik kan. Nah, ini bisa kamu
putar-putar ini kan. Nah, tadi kan salah satu keuntungannya kan antar spesies kamu putar-putar kan bisa jadi apa gitu. Oke ya, nah itu deh potensi yang ada bisa garap ya, ada yang bisa garap untuk apa namanya mencari uang menguasai teknologi kawin suntik ini adik ya. Nah sekarang bagaimana teknik kawin suntiknya? Nah, kalau pada ayam ya ini biasanya ayamnya harus dewasa kelamin adik ya, ayam dewasa kelamin 6-12 bulan. Sebelum ya kalau ingin melakukan kawin suntik, seandainya ayam itu dilepas di alam, dilepas di alam, di pegangan atau di kebun, ingin pejantannya dipakai sebagai kawin suntik, ya di puasa kawin dia 24, tutup dulu dia, ya dikandangkan dulu, ya maksudnya dikandangkan itu agar 1 hari nggak kawin dia. Kenapa demikian? Karena unggas ini mempunyai tabiat yang kurang gini deh. Tabiat unggas tuh termasuk hebat gitu loh. Setiap ada di semen itu terbentuk di tampungan semennya. Ya, tempat penampungan semen pada unggas itu namanya vesikel seminal deh. Kalau ayam tuh merasakan ada sudah tertampung, udah pasti dia balik kawin. Makanya ayam tuh bisa kawin 1 hari itu bisa 8-10 kali dia kawin 1 hari deh. Nah, oleh karena demikian, ya karena kita tuh menampung semen kan harus ada tampungannya baru kita keluarin gitu loh. Nah, puasakan dia 24 jam ya. Bikin ayam jangan stres, diberi pakan butiran Adik. Jangan diberi pakan butiran dan air secukupnya, masalah biar nggak mencret ayamnya. Kalau di Denpasar apalagi panas begini, nanti dikasih air ad-lib, terus ada air, terus minum aja dia. Nah, nanti kotorannya mencret. Nah, ketika kita mengambil semen, nanti semennya tercampur dengan kotoran yang encer gitu loh. Ya, diberi butiran deh, misalnya gabah, dikasih ya jagung ya. Nah, jangan dikasih kalau dikasih konsentrat disiram basah aja dikit, jangan dikasih air, cukup dah dia. Ya. Nah, pejantannya ini ya, nah ini alat-alatnya deh, alat-alat untuk IB unggah tuh sesimpel pipe 1 cc sama alat tampungnya ini ya. Ya, untuk melihat volume semen pakai ini aja ya. Oke, kalau ada tabung penampung syukurlah. Ya, nampung semen Adik ya, nampung semen itu 2 orang ya, yang satu memasas, yang satu nampung semen gitu. Ya, oke. Nah, kemudian sebelum ada nampung semen, ini ya, nampung semen pada ini ada gambar aja. Dimasas pada daerah loakannya ini semen akan tumpah ya. Ya. Ini kan ada video deh. Nah, itu cara ngibenya masukkan semen kan. Ya. Ini untuk ngambil semen pada burung deh ya. Ngambil semen pada burung ini burung kenari ini kan. Nah, dengan cara dimasas-masas gitu aja. Ya kan? Nah, setelah dimasas, nah tinggal masukkan sekarang alat kayak mikropipet ada ya. Nah, ini kenari deh. Nah, kita mengarahkan tabung itu ke tempat penampungan semennya deh pada vesikel seminal. Nanti kalau sudah tepat posisinya, semennya itu akan mengalir ke tabung hematokrit ini. Ya. Nah, dengan cara begitu loh. Ini kan sudah terisi nih. Nah, sekarang ambil betinanya yang sedang akan proses bertelur. Nah, ya. Nah, untuk mengambil semennya itu bisa pada gini deh, apa namanya, vesikel seminal kiri dan kanan. Ya, nah, kita dapat dua gini dia. Nah, tinggal dicolok-colok begitu saja.
Kalau sudah tepat nanti ke physical seminalnya, nah itu semennya akan ngalir nanti dia. Ya, nah, tinggal ambil betinanya yang sudah birahi akan mau nelur, ya, tinggal masukkan saja semennya. Ya. Nah, itu kan ini alat kelamin betinanya yang sedang dalam proses bertelur deh. Ini, nah, colok, ya, tiup dia. Hmm. Ada itu. Betina yang sedang bertelur, nah, begini ubimnya itu kan, ubematus itu ininya keluakannya. Oke ya. Nah ini kalau nampung semen pada angsa deh, ya angsa gitu caranya ya, tinggal dimasak saja. Bebas dulu pernah punya entok yang sudah terbiasa diambil semennya. Nah, sekarang sudah kan nggak dipakai, sudah hilang sekarang ya. Nah itu kan ya dirangsang dulu, nah, gitu caranya ngerangsangnya, lihat. Nah, nanti setelah itu akan ereksi dan akan keluar deh gininya di finishnya keluar langsung semennya keluar dia. Dia kata nah, langsung ereksi langsung netes semennya dia. Nah, ya penis angsa, penis entok seperti itu deh, ulir kayak ulir panjang dia. Ya, nah, kalau sudah begitu terus kita perah dia. Kalau terus kita masas, terus nanti semennya akan keluar dia, ngalir dia akan keluar dia. Oke, biar tahu aja ya caranya melakukan masas. Nah, ini juga pada lebat ini deh kan, pada parkit lebat itu kan, sama juga caranya kayak burung kenari ya. Nah, tetapi di sini ya hanya menggunakan alat ya. Nah, kita masas dulu, ya dibersihkan seputar keluarga dibersihkan. Nah, cara masas begitu deh tuh, lihat kan. Nah, setelah dimasas keluar, kemudian menggunakan tabung ya tabung hematokrit itu ya diarahkan ke sana untuk biar dihisap dia. Ya, nah ini kan tadi tabungnya ditaruh di sini, nah, kan sudah dihisap dia. Begitu ujung tabung ini nempel pada darah semen, semennya otomatis dia akan gini. Nah, sekarang ini bedanya dengan yang tadi, ini tabungnya itu dia menggunakan stang tabung hematokritnya di stang begini. Nah, sekarang ya, nah, kalau yang tadi kakek yang tua itu langsung menggunakan mulutnya dia. Nah, sekarang tinggal betinanya ini kan, betina tinggal masukkan semen, juga ditiup juga sekarang. Prinsipnya hampir mirip. Nah, itu kan masukkan, ya, saya dimasukkan. Nah, tapi kalau peka tadi itu ditiup dia. Nah, sekarang ini sama juga ditiup juga, ditiup juga untuk memasukkan semen. Oke. Nah, ini sama juga kan. Ini sejenis parkit, ini burung parkit kan. Nah, teknik masasnya lihat deh, masas semen untuk mengeluarkan semennya. Lihat. Ya kan simple sekali. Dengan keluar ada putih itu kan tuh. Ya, keluar putih diamkan ya. Nah, tinggal sedot aja dia. Oh, di ujung permukaan sudah ada nempel dia ya dengan tegangan permukaan maka akan tertiup dia. Oke.
Ini pada kalkun Adik ya, kalkun hampir sama dengan entok tadi. Hanya kalkun saja, hanya kalkun. Kalkun itu tidak mempunyai penis seperti pada entok tadi dia gitu ya. Nah ini pada burung puyuh deh. Burung puyuh semennya itu berbentuk seperti foam gini deh. Busa begini. Nah di dalam busa ini ada spermatozoanya. Ya, nah ini kalau yang jantannya memiliki glandula, namanya glandula foam namanya ini. Ya, dalam bentuk ini foam dia. Ya, nah, ini spermanya kan. Keluarin dulu foamnya. Nah ini yang rich sperm nih, ya, yang kayak sperma ini. Ya, ini cairannya. Ya, nah biasanya foamnya keluarin, nah baru yang cairan terakhir ini baru semen kental. Ya, nah biasanya semen kental ini akan bercampur dengan foam. Kalau foam ini diencerkan, ya, nah itu sperma banyak. Secara alam, kalau ini dikawinkan dengan betina, foam ini langsung dimasukkan ke saluran reproduksi betina puyuh dia. Ya. Oke. Nah, ini kualitas semen, Adik ya. Tidak usah. Nah, ini morfologi spermanya seperti ini ya. Beda dengan morfologi sperma uh, mamalia. Ini ujungnya runcing nih, ujungnya runcing kayak tombak ini kepalanya ya. Nah, ini ekornya sangat panjang dia. Oke. Nah, ini abnormalitas spermatozoa unggas ya. Dari hasil penelitiannya Pak Bebas ini ya, kita ambil ini kan. Nah, ini juga kan abnormalitasnya ya. Ya, ini ada sperma yang lihat nih, ekor ganda, ganda ekornya nih. Ya nekuk begitu ekornya, ya macam-macam abnormalitas. Nah, ini kita sperma ya, kita gunakan melakukan pengecatan eosinogrosin ya, nanti sperma yang mati akan kelihatan berwarna merah begini, sedangkan yang hidup ini transparan gini ya. Nah, eosinogrosin sitrat ya, sama juga yang abnormal. Nah ini kita ngecek sperma apakah plasmanya, membrannya baik dengan hypoosmotic swelling test namanya kan. Nah nanti sperma yang plasmanya baik begini di lingkar-lingkar begini dia ya. Oke, nah ini sperma yang imatur ya, yang imatur keluar ini akibat pemakaian ya, pejantan yang terlalu sering kita kolek semennya ya, hampir tiap hari kita ambil, nanti sperma yang masih muda ini keluar dia gitu ya, masih spermatosit sekunder ya, ini sudah dewasa. Nah ini ya, muda dia, proses spermatogenesisnya belum sempurna ya. Nah pengenceran semen ya, kalau mengencerkan semen satu dosis IB itu menggunakan 300 juta sel ya. Nah, pengenceran bisa gunakan NaCl, kuning telur, susu, air kelapa basicnya ya. Kita kerja membuat pengencer ini ya. Nah, ini bagaimana sistem menyimpan semen, Adik ya. Kalau semen disimpan ya dengan bahan-bahan tertentu ya, bisa menanggulangi cold shock dan bisa menanggulangi radikal bebas yang terbentuk. Nah, ya. Adik nggak usah tahu dan ini ilmunya ilmu biomolekuler ini kan. Nah, ini sel. Oke. Ya, nah ini untuk membuat semen beku deh ya, dalam bentuk. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan IB deh ya, IB ya, nah, IB betinanya ya. Ini terlalu berat ya gininya, hang deh. Ya, betina ya, saluran reproduksi betina seperti ini Adik ya. Nah, itu kan. Nah, nanti Adik ya dalam proses memasukkan semen ya ke betinanya, di betina itu ada tempat penyimpanan yang semen yang disebut dengan sperm storage tubulus. Nah, spermanya nanti akan masuk sperm storage tubulus. Nah, nanti sperma kalau sudah disimpan di sini ya, itu semen ayam itu bertahan 25 hari. Kalkun 35 hari, ini kelelawar 1 tahun dia tahan kalau sudah masuk ke tempat penyimpanan ya. Nah, teknik inseminasinya Dek ya, nah dengan 2 orang
Oke ya, nah ini IB kan gini deh ya, nah, IB kan ya. Kalau adik sudah mengeluarkan kloaka ini adik, nah ada dua saluran yang keluar, saluran yang sebelah kiri dan saluran sebelah kanan. Yang kanan ini, nah, ini sudah keluar ini urinnya, ini saluran cerna. Nah, kita masukkan semennya ke bagian yang sebelah kiri adik. Nah, sebelah kiri itu adalah saluran reproduksinya. Oke, nah ini masukkan ya, sebelah kirinya masukkan. Oke ya, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi adik ya. Kita butuh konsentrasi sperma itu 100 sampai 150 juta sel. Waktu yang terbaik IB 8 jam setelah matahari terbit. Ya. Di posisi semennya masukkan 1 sampai 2 cm itu di vagina. Kalau ingin lebih dalam lagi masukkan 3 sampai 4 cm. Ya. Tuberkulin 1 cc itu masukkan 3-4 cm, nanti jatuh spermanya itu di uterus vaginal junction ya. Ya, nah evaluasinya tinggal masukkan ke mesin tetas saja. Ya, nah telur yang fertil adek, nah ini telur yang fertil ini, telur 3 hari ada pembuluh darah ini. Kalau 5 hari sudah mulai ini ada embrio nih. Ya, ini telur kosong ini. Ya, terbuahi dia. Oke, nah ini udah 21 hari, mulai dan netas deh. Ya, ini anak ayam bekisar adek ya. Silangan antara ayam hutan dan ayam hutan jantan dan ayam kampung. Oke. Ya, demikian adek ya yang bisa Pak Bebas berikan gambaran adik mengenai teknologi kawin suntik ya, aplikasinya seperti apa ya, gimana memanfaatkan teknologi ini untuk mencari uang. Jadi ya. Ya, oke ya Dek ya. Kalau sudah ada yang nggak ngerti nih, yang mau nanya. Loh, Izin bertanya, dokter. akhirnya tidur kamu semua. Wah, udah capek nih ngomong. Izin bertanya, dokter. Ya, tanya. Apa deh? Tanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Roy Aridi Ya, dengan NIM sudah yang penting 037. siapa catat nih. Namanya siapa deh? Roy Aridi dengan NIM akhirnya 037, dokter. 037. Depannya 22 kosong 2209511037. 22037 ya. Dokter, tadi itu kan ada pengenceran tuh memakai apa namanya, kuning telur, terus air kelapa gitu, kalau nggak salah dok. Iya, ya. Apakah itu bisa? Soalnya setahunya saya dulu pas di SMK itu pernah melakukan inseminasi buatan juga sama ayam gitu, tapi menggunakan pengenceran, menggunakan NaCl sama apa namanya, susu Bear Brand itu. Susu berbrand. Ya, Ya. jadi mau memperjelas ini sih dokter untuk yang air kelapa sama kuning telur. Ya, adik ini deh ya, Arid ya, adik. Ini deh. Kamu tamat SPMA ya? Sudah pernah melakukan ini ya, Dek? Sudah dokter. Oh iya, oke, syukurlah ya. Kalau kamu ingin berdalam IB ini, kamu Mbak Bebas ya. Itu yang Mbak Bebas bilang itu, Red, itu adalah pengencer basic, ya, pengencer basic yang bisa digunakan, ya. Pengencer yang tadi itu, ya, air kelapa, kemudian air buah lontar, susu, ya, nah itu NaCl ya Red ya, itu bisa dipakai untuk pengencer yang sifatnya hanya untuk memperbanyak volume Red, tapi tidak bisa untuk menggunakan penyimpanan Red ya. Misalnya air kelapa ya, air kelapa itu bisa kamu pakai langsung ya untuk ngecerin semen. NaCl bisa pakai langsung ngecerin semen, tetapi hanya untuk memperbanyak volume. Ngerti ya Red ya? Ya, memperbanyak volume. Itu semen ayam, semen unggas biasanya semennya sangat sedikit dan pekat, tetapi isi selnya itu banyak sekali atau sperm konsentrasinya sangat tinggi gitu loh. Ya, nah oleh karena demikian kita untuk melakukan IB pada ayam umpama kita hanya butuh 300 juta sel saja. Sedangkan konsentrasi sperma ayam itu per ml-nya itu berisi sampai 9 miliar.
Ya, 3 sampai 9 miliar sel isinya. Oleh karena demikian perlu diencerkan. Nah, untuk mengencerkan itu biasanya pakai pengencer basic ya, biar gampang ngencerin semen. Nah, itu udah NaCl bisa. Kalau kamu sudah pernah melakukan NaCl plus susu, ya susu bisa dipakai susu skim ya, susu skim atau susu yang dipasteurisasi. Nah, itu pengencer yang sudah dipakai bisa nyimpan itu deh. Ya, nah, itu bisa disimpan sampai 24 jam, sampai 12 jam. Tetapi kalau kamu hanya menggunakan NaCl saja bisa untuk memperbanyak volume dia, karena NaCl itu nggak ada makanan macam-macam. Tetapi kalau sudah dikombin dengan menggunakan susu, nah di susu itu ada bahan makanan, ya, ada karbohidratnya di sana, ada antikulsoknya di sana, ya. Susu itu mengandung lisetin ya, lisetin banyak tingginya, ya, lipoprotein lisetin itu untuk menanggulangi kulsok, ya, makanannya ada vitamin sana. Ya, kalau sudah NaCl-nya dicampur dengan menggunakan susu, itu bisa dipakai untuk menyimpan semen. Ya, kalau hanya menggunakan NaCl, itu pengencer yang gunanya hanya untuk memperbanyak volumenya saja, biar kamu bisa bagi semennya. Misalnya kamu dapat semen ayam 0,1 gitu kan, nah kamu bisa encerin 3 kali, akhirnya menjadi 0,3. Ya, 0,3 kamu dengan 0,1 ya kamu masukkan yang sudah diencerin 3 kali, 0,1 aja sudah encerin, oh sudah. Kalau ayam kampung kamu IB dengan 0,1 diencerkan 3 kali lipat tuh sudah hampir 80% ayamnya fertil, asal teknik inseminasinya benar. Gitu. Ya, nah biasanya kalau membuat pengencer kompleks biasanya bisa dilakukan kombinasi air kelapa, bisa dikombinasi dengan kuning telur ditambahkan 20% boleh, atau NaCl tambahkan kuning telur. Nah, kuning telur itu sebagai sumber makanan dia. Ya, bisa dikombinasi air kelapa, air buah lontar dikombinasi dengan susu boleh, ya. Atau NaCl, air buah lontar, air kelapa dikombinasi dengan kuning telur boleh. Ya, ya, paham ada dia, Rin? Paham, dokter. Ya, ada Terima yang lain kasih. lagi? Baik ya, kalau tidak ada Dek ya, terima kasih pertemuannya untuk hari ini. Ya, nanti berikutnya itu mohon dihubungi dosennya Dek ya, dosennya untuk IB apa dan sapi ya. Nanti setelah itu baru presentasi paper. Ya, nah kalau ada ingin satu materi IB itu adik dapat ya, mohon dicarikan waktu pas waktu pengganti yang tanggal 8 kemarin ya, waktu BK ya. Ya, nanti di info di grup saja, Dek ya. Baik, Adik, terima kasih atas perhatiannya, Dek ya. Adik bisa live, Adik. Terima kasih, Dok.